tentang pelajaran 1 yaitu ibadah yang sejati. Kita akan melihat pelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita yaitu ibadah yang sejati. Pelajaran pertama, ibadah yang sejati. Bacaan Alkitab itu terambil di dalam, silakan buka, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga yang kedua, dan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 27. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan tentang ibadah sejati, yang kedua menyebutkan dan mendapatkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menulis dan menceritakan pengalaman pribadi kalian dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Kita lanjut, kita masuk dalam pengertian ibadah. Apa di sana dikatakan? Menurut Kristen bersasar bahasa Indonesia, perbuatan untuk menyatakan diri kepada Allah yang berdasarkan ketaatan, mengajarkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian ibadah sejati. Ibadah sejati bukanlah hanya sekedar kita beribadah setiap minggu dengan rajin, menyanyi dan berdoa, membaca firman Tuhan saja, melainkan ibadah di sana dapat kalian lihat. Nah, ibadah yang sejati itu bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita melalui apa di sana? Tingkah laku dan gaya hidup kita. Ya, yang kedua, Ibadah yang sejati melakukan perintah Tuhan. ya. Nah, dari pengertian ibadah ini kalian kerja kelompok. Silakan. Yang pertama di sana tugasnya adalah melihat dan lihat di sini tugas kelompoknya. Yang pertama, apa di sana kalian lihat? Sebutkan dua ibadah secara ritual. Yang pertama tugas kelompoknya kalian menyebutkan 2 contoh ibadah secara ritual. Dan yang kedua ini, nah, ini kalian dapat perhatikan ada gambar di sini. Ini gambar apa ini? Siswa-siswi membersihkan kelas. Ya, ini gambar menyiram tanah. Ini ada apa ini? Membersihkan ruangan. Ya, perhatikan gambar berikut merupakan kegiatan yang dilakukan siswa-siswi di sekolah. Jelaskan mengapa menjaga kebersihan lingkungan dapat dikatakan ibadah. Yang ketiga, jelaskan 3 hal yang dapat kamu lakukan sehubungan dengan kegiatan di sekolah yang merupakan bentuk ibadahmu kepada Allah. Sekarang kerjakan. Buku kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti salah satu dari kelompok kalian akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kerjakan. Selesai? Ya, silakan siapa yang maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Sekarang teman-temannya yang lain silakan dengar apa jawaban dari kelompok. Ini jawaban dari kelompok 1. Sebutkan 2 contoh ibadah secara ritual, yaitu ibadah malam Natal dan ibadah malam Paskah. Jelaskan mengapa menjaga kebersihan lingkungan dapat dikatakan ibadah. Karena sebagai wujud rasa syukur kita atas ciptaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Jelaskan 3 hal yang dapat kamu lakukan sehubungan dengan kegiatan sekolah yang merupakan bentuk ibadahmu kepada Tuhan, yaitu datang tepat waktu, menyapu ruangan kelas, dan diskresi di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Nah, itu sudah jawaban yang dibacakan oleh kelompok 1. Tadi yang pertama, 2 dan 3 sudah kalian dengar jawabannya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan materi tentang ibadah sejati. Ibadah sejati itu mungkin ada anggapan bahwa kita hanya beribadah di gereja. Mungkin ibadah itu hanya berfokus di tempat ibadah dan di gereja. Ibadah sejati dapat kita artikan ibadah yang berkenan di hadapan Allah, yang dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, karena dicatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan
janda ya. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Rasul Paulus juga mengatakan, perhatikan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ini kalian lihat, ada contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh mempersembahkan tubuh sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Nah, ini menggunakan otak untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Nah, ini lagi apa ini? Kalian lihat. Ini apa ini? Ya, ini seorang anak sedang kerja. Melalui dibantu. Ini adalah wujud ibadah sejati. Kita membutuhkan perilaku atau sikap yang layak atau yang seharusnya untuk bisa memahami makna ibadah yang sejati dan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam 3 hal. Ini ada pertama sikap di sana. Sikap yang seharusnya tentang Allah. Yang kedua ada sikap yang seharusnya mengenai diri kita sendiri. Nah, ini sikap yang ketiga mengenai diri kita. Seharusnya ibadah tidak boleh berhenti dengan pergi. Ibadah harus membawa pelayanan yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketiga, sikap yang seharusnya mengenai hidup kita sehari-hari. Ibadah tidak boleh berhenti dengan pengalaman mistis saja. Ibadah harus menuntun dan membawa kita kepada pelayanan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada kita lihat dampak melakukan ibadah sejati. Nah, adanya suatu jaminan perlindungan, ketentraman, kedamaian dan berkat yang mengalir sampai pada anak cucu. Itu kita lihat di dalam Mazmur pasal 89 ayat 21 sampai 30. Di sini ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni. Ini kesimpulannya sudah. Atau ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan di rumah, di sekolah, gereja, tempat bermain dan tempat lainnya semuanya dilakukan dalam rangka beribadah. Sampai di sana materi kita tentang ibadah yang sejati. Mungkin ada hal-hal yang masih kalian belum paham, silahkan bertanya. Siapa yang ada yang belum paham? Ya. Ya. Bertanya temannya apa yang dimaksud dengan ibadah sejati di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai 27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengenakan lidahnya, dia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bertindak di hadapan Allah bagi kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dijabarkan oleh dunia. Artinya begini, di sana dikatakan mengendalikan lidah. Lidah itu harus kita gunakan untuk apa? Ya, untuk meninggalkan hal-hal yang baik, untuk membangun orang lain atau memotivasi teman. Misalnya ada teman lagi kesusahan, nah kita hibur, kita kuatkan. Misalnya ada teman yang nilainya jelek, nah kita bantu dia supaya nilainya baik dengan ucapan dan tindakan. Nah, mengunjungi janda-janda. Misalnya ada teman kalian yang kesusahan, rumahnya terbakar, habis semuanya terbakar, tidak ada yang tersisa. Dia tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai buku. Bagaimana cara kalian membantu? Memberikan baju yang sudah tidak. Ya, ada pakaian kalian yang sudah tidak kalian pakai tapi masih bisa masih layak dipakai, itu kalian sumbangkan. Ya kan? Misalnya kalian sumbang buku atau sepatu, tas dan lain-lain. Inilah yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Mengerti Flora? Yang lainnya mengerti? Mengerti. Ya, itu adalah ibadah yang sejati yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bu, apakah ibadah hanya dilakukan di gereja saja atau bagaimana, Bu? Nah, ini yang sering ada banyak pemahaman yang salah, mengatakan ibadah kita hanya berfokus di gereja atau di tempat ibadah. Tidak demikian. Ya, ibadah itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di rumah, apa yang dapat kalian lakukan? Membantu orang tua, apalagi ya membersihkan tempat tidur, menyapu, membuka sampah, itu juga ibadah. Berarti ibadah itu di rumah yang dapat kalian lakukan. Kalau di sekolah bagaimana contohnya? Menjaga guru dengan baik. Ya, disiplin, kalian datang tepat waktu.
waktu menyapu ruangannya. Habis itu kalau misalnya kita bersih-bersih setiap hari Jumat. Nah, menjaga lingkungan tetap bersih itu juga adalah ibadah. Artinya tidak hanya berfokus di gereja atau di tempat ibadah. Ibadah itu dapat kita lakukan di mana saja. Di jalan kalian bisa lakukan ibadah. Lihat temannya yang jatuh, kalian bantu itu juga dalam ibadah. Dan di pasar, kalian menjumpai ibu-ibu atau seorang nenek yang kesusahan membawa barang-barang yang dia beli, kalian bantu, itu juga adalah ibadah. Ibadah itu ada bukan hanya di gereja atau di tempat ibadah, tapi di mana saja. Melakukan yang terbaik yang dapat kalian lakukan, membantu yang lain itu adalah ibadah. Mengerti? Sekarang kita lanjutkan. Kalian sudah paham tentang ibadah sejati? Di sana ada pertanyaan. Nah, ini ada latihan soal. Kalian kerjakan soalnya. Kalian sudah paham tentang ibadah yang sejati? Ibadah yang berkenan kepada Allah yang kalian wujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal-soal. Selesai, silakan kumpulkan ke depan. Selesai? Silakan kumpulkan kalau selesai. Ya. Ya. Selesai? Silakan kumpulkan kalau sudah selesai. Sekarang ibu perjelaskan pengertian ibadah itu ibadah yang murni dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Dan ibadah kalian tidak hanya berfokus di tempat ibadah atau di gereja. Dapat dilakukan dimanapun dengan menyenangkan hati Allah. Melakukan yang terbaik kepada orang lain itu adalah ibadah. Baik, hari ini lakukan apa yang terbaik yang dapat kalian lakukan baik di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada. Wujud nyatakan ibadah sejati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sana materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ibadah sejati. Minggu depan kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan Yesus berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami dalamnya Tuhan. Tuhan potong berkat ini. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Belajar lagi yang tekun, baca materi kita tentang ibadah sejati dan sampai bertemu pada materi yang selanjutnya.